Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam insya Allah panjang umur. Yang menjawab amin insya Allah murah rezeki. Amin. Yang menjawab amin insya Allah mudah dalam segala urusannya. Amin. Yang menjawab amin semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang sakit kita doakan semoga diangkat penyakitnya. Amin. Yang sehat terus diberikan kesehatannya. Amin. Yang aminnya kencang insya Allah bisa berangkat haji dan umrah. Amin. Jangan amin doang, daftar. Amin kencang daftar enggak. Amin kencang daftar enggak, udah bakalan berangkat. Yang aminnya paling kencang insya Allah masuk surga. Amin. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Alimul ulama, tokoh masyarakat, para kesepuhan, para kiai, para hujat, para asatid, Bapak RW 07, Bapak Sutis Nagobi, yang saya hormati Ketua RT 02 Bapak Yayat Supriyatna selaku MC juga. Jadi coba ya RT ya MC. Yang saya hormati RT 02 saya. Tak lupa kepada Ketua DKM Masjid Al-Huda Bapak Ustadz Sutyono, Bapak Ustadz Sujono yang sudah membacakan motorot dan nanti disambung dengan doa setelah ini. Juga Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin Bapak Fakhrul Roji, Ketua Musolah Al-Muttaqiyah Ibu Ilas, dan Musolah Balai Kembang, juga Ketua Kadar Kesehatan Bunda Tuti Rosdiana yang saya muliakan, Ketua Pemuda, Ketua Karang Taruna juga yang saya hormati. Wabil khusus kepada kedua mempelai yang berbahagia. Mempelai sedang menanti mempelai pria yang sedang kuliah. Karena sudah beberapa kali tidak kuliah katanya ya. Waktu nikah di Lampung izin. Lalu kemudian ada lagi izin lagi. Jadi sekarang sudah 3 kali tidak diberikan izin. Mudah-mudahan sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan penantian ini bisa ketemu di pelaminan. Karena masih kosong pelaminannya, sebentar lagi datang. Insya Allah, selamat menunggu. Tak lupa kepada orang tua kita, kesepuhan kita, Abah Haji Sutyono dan Ibu Hajah Eldasmi beserta keluarga sekaligus pada hari ini adalah sebagai tuan rumah. Orang tua kita ini sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sesungguhnya
iri Bapak Ibu sekalian dengan Abah Haji Sukiono ini. Beliau sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setelah ini dia akan mendapatkan kesenangan yang luar biasa yang tidak bisa kita miliki kesenangan itu karena beliau sekarang tidak bisa seperti apa yang kita rasakan. Beliau rasakan. Maka semakin hebat ujian, semakin bagus juga ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Nabi Ayub dikasih sakit itu 18 tahun Bapak Ibu. Dikasih sakit Nabi Ayub 18 tahun, apa ngeluh? Enggak ngeluh. Apa aral? Enggak aral itu Nabi Ayub. Bahkan dia begini berkata, sampai diabadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 83, Anni masanniya duru wa anta arhamur rahimin. Saya dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang. Maksudnya apa? Saya sakit ini sedang disayang Allah. Kata Nabi Ayub begitu. Karena Nabi Ayub ini tadinya orang kaya Pak. Hartanya banyak. Dia keturunan Nabi, mulai Nabi Ibrahim. Lalu kemudian turun kepada Nabi Ismail. Kemudian Nabi Lut. Kemudian Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Baru kemudian Nabi Ayub, keturunan Nabi. Nabi Ayub keturunan Nabi, hartanya banyak. Kambingnya ribuan. Ternaknya, sapinya ribuan, ontaknya ribuan, keledainya ribuan. Belum pertaniannya, belum perkebunannya, anaknya 10, istrinya 1. Jangan dibalik. Istri 10, anak 1. Lebih baik 1 rasa 10 timbang 10 rasa 1. Kaya. Tetapi Nabi Ayub diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dia beriman Pak. Dia ibadah, haji, sholat, puasa, zakat. Padahal diberikan kekayaan, imannya kuat. Banyak orang yang tidak kuat ketika tidak diberikan kekayaan. Siapa itu? Kita lihat Sa'labah Pak, tadinya miskin Pak Sa'labah itu. Punya kambing 1, mau sholat sudah tukeran dengan istrinya kayaknya itu. Lalu kemudian dengan modal 1 kambing, didoakan oleh Rasulullah, jadi kambingnya banyak, jadi orang kaya. Begitu kaya, lupa sama Allah. Nggak sholat, nggak puasa, nggak. Diuji kemiskinan kuat, diuji kekayaan nggak kuat. Kita lihat Fir'aun, bagaimana kurang kayanya itu. Bahkan kekuasaannya Mesir dikuasai oleh dia. Saking kayanya Fir'aun itu, ngaku jadi Tuhan. Tuhan si kelelep di Laut Merah. Masa Tuhan kelelep? Artinya apa? Dikasih kemiskinan kuat, tapi dikasih kekayaan nggak kuat. Nabi Ayub kuat dikasih kekayaan. Lalu kemudian setan datang kepada Allah. Ya Allah, itu Nabi Ayub coba miskinkan ya Allah. Miskinkan. Sebab udah dikasih kekayaan dia masih kuat imannya, rajin ibadah. Coba kasih kemiskinan. Tuh kayak Sa'labah. Tuh kayak yang lain-lain. Ya. Lalu kemudian didengar tuh setan omongannya. Lalu kemudian diambil yang pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, binatang ternaknya. Kambing yang ribuan itu kesambar geledek Pak. Lagi makan rumput, mati, angus. Jangan. Coba-coba geledek itu, petir Pak. Kemarin aja di Sawah Lura ada 7 tuh sambar petir. Makanya saya mah nggak mau ke petir lah. Dan Cicerjaya. Habis Pak itu. Kambingnya habis. Lalu kemudian sapinya, ya, keledainya dicuri oleh orang Pak. Sampai penggembalanya yang ratusan juga dibunuh. Lalu kemudian ontaknya dicuri juga oleh Kistim. Dan pengembalanya juga dibunuh. Habislah Nabi Ayub tidak punya lagi kekayaan dari peternakan itu.
miskin satu Pak, tapi Nabi Ayub apa? Ya Allah, Nabi Ayub tetap tegar, tetap ceria, tetap dia beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Ayub. Kalau orang cicit jaya, kira-kira ternak ayam satu hilang kayaknya nggak bisa tidur kayaknya. Udah mah kusut, mukanya busam, seperti orang nggak mandi 7 mulut. Cari itu ayam, lari ke KPN nggak ada, lari lagi ke RT 01, balik lagi kayak gosokan, mampir di Indomaret, barangkali ayam masuk ke Indomaret. Pegawai Indomaret tanya, Pak ngapain? Cari ayam. Nggak ada ayam Pak dari pagi sampai saat ini. Hilang Pak peternakannya. Tapi masih kuat, masih beriman tuh Nabi Ayub. Kata setan, coba ambil lagi tuh pertaniannya. Diambil lagi Allah pertaniannya, pusok Pak gandumnya. Yang ribuan hektar itu pusok, kering, nggak menghasilkan apa-apa. Biasanya dari pertanian dia makan lauknya, kambing-kambing itu. Sekarang lauk enggak, berasnya enggak. Miskin Pak, sampai Nabi Ayub itu istrinya menjual rambutnya untuk apa? Untuk keluar makan doang. Luar biasa. Tapi apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub? Tetap dia beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, terus beribadah. Setan itu gode-gode kepala Pak. Apalagi yang, oh kalau begitu anaknya, ya Allah matikan anaknya. Jadi Nabi Ayub punya anak 10 Pak. Laki-laki 7, perempuan 3. Apa yang terjadi? Ketika anaknya ada di dalam rumah Pak, datanglah badai besar, angin, yang pada akhirnya rumah tersebut berserta isinya dibawa angin Pak. Hilang anak Nabi Ayub 10-10-nya. Bagaimana reaksi Nabi Ayub? Enggak ada masalah, tetap dia beribadah. Orang yang beriman itu yakin Pak. Makanya ibu-ibu yang punya anak kecil-kecil 3 kali meninggal, ibunya masuk surga. Amin. Nanti ibu-ibu mungkin bisa membayangkan, anak dulu saya yang masih kecil udah kayak apa sepantaran dia. Ibu-ibu nanti bisa ketemu di surga dengan anak yang meninggal itu. Dan anak yang kecil-kecil itu nanti akan menjadi wildan di surga nanti. Amin ya robbal. Jadi jangan khawatir, saya anak 10 hilang nanti ketemu di surga, kata Nabi Ayub begitu. Itulah orang yang beriman, nggak ada putus asanya. Makanya Nabi Ayub terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya 10 hilang, apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub? Tetap tegar Pak, ibadah. Apalagi kata setan ini, ya Allah kalau begitu beri sakit Nabi Ayub itu. Tadi udah harta hilang, anak hilang Pak. Akhirnya dikasih sakit ke Nabi Ayub, ngedadak sakit Pak. Sakit lama sampai 18 tahun Pak sakitnya. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu udah ngerasain sakit 18 tahun? 3 hari aja rasanya kepepekan ya kan? Iya kan, ke dokter beberapa kali. Nabi Ayub 18 tahun Pak. Akhirnya sampai seluruh tubuhnya membusuk Pak. Yang tidak membusuk hanyalah hati dan lisannya tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Ayub. Tapi tetap ibadah Nabi Ayub. Setan geleng kepala. Apalagi ya, kalau begitu begini ya Allah, itu Nabi Ayub masih tinggal di kampung itu. Taruh dia ke hutan. Tega amat. Setan si Ahmad aja nggak tega. Masya Allah. Akhirnya Nabi Ayub karena memang dia sakit Pak, yang mengganggu, dibawalah ke hutan Nabi Ayub itu. Tapi tetap tegar. Masya Allah, luar biasa. Ini perlu dicontoh, ya kan? Perlu dicontoh oleh kita Nabi Ayub itu. Yang begitu keimanannya luar biasa, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah orang sakit itu pertama, dia sedang disayang Allah. Yang kedua, dosa-dosanya sedang dikikis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, imannya sedang dikuatkan. Dan yang keempat, akan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sebab langka, saya bilang langka. Makanya jangan dikira kalau orang mendapatkan kesenangan nanti akan dapat kesusahan. Dan kalau orang mendapat kesusahan justru kita, maka di situ ada kemudahan. Amin ya robbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan Abah Haji Setiono diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran,
terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan ladang Abah Haji untuk mendapatkan pahala, juga kepada keluarganya yang telah mendampingi Ibu Haji dan keluarganya. Ini juga adalah merupakan ladang pahala bagi keluarga ini, sehingga nanti sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua terkait tentang pernikahan, alhamdulillah di sini ada bukan calon lagi tapi mempelai, sedang menanti AA Dwi Apriyono yang selesai kuliah, insya Allah pasti ketemu. Masa dia kemana? Pasti. Insya Allah. Alhamdulillah pernikahan ini sudah dilaksanakan di kampung Palembang ya. Palembang di Kalianda ya, Lampung Selatan pada tanggal 2 November 2025. Alhamdulillah. Dan perlu diketahui ini Neng Seli anak pertama ya dari Bapak Amin dan Ibu Herlina, dan Dwi Apriyono adalah anak kedua bungsu ya dari Abah Haji Sutiono dan Ibu Haja Eldesmi. Jadi saya mau tanya, anak pertama Neng Seli, anak kedua Dwi, apa artinya tuh? Anak kedua itu artinya apa? Ya, anak kedua. Anak pertama artinya apa? Maksudnya Seli nggak mau diduain, maunya disatuin sama Kak Dwi. Setuju nggak? Setuju. Kalau pakai sepatu jangan pakai kain. Kalau sudah punya satu jangan cari yang lain. Setuju? Ibu-ibu setuju? Setuju. Bapak-bapak diam baik. Diam baik, bapak-bapak mah ketakutan, tapi di belakang maju. Alhamdulillah. Siklus manusia itu Bapak Ibu sekalian, pertama ketika dia lahir. Ketika dia lahir diundang Pak. Makanya Hasan Husain cucu daripada Rasulullah, ketika sehabis lahir lalu cukuran. Maksudnya cukuran itu apa? Memberitahu kepada keluarga, kepada tetangga, kepada saudara. Makanya cukuran. Makanya Pak Ustadz Sutiono, marhaban ya marhaban, wajaba syukru alaina, dan seterusnya. Jadi marhaban dikasih tahu ketika lahiran. Setelah dia gede, dewasa, lalu kemudian menikah, maka dikasih tahu juga dengan walimah. Begitu. Itulah putri daripada Rasulullah, Fatimah dengan Sayyidina Ali. Walimah dengan sederhana. Maksudnya apa? Ngundang untuk selamatan kepada saudara, tetangga, kampung-kampung, tetangga terdekat. Diundang untuk apa? Nih, ada yang menikah. Nanti pada saat sudah akhirnya manusia itu pupus, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diumumin lagi tuh di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ibu-ibu yang lagi masak dimatiin semuanya kompornya, yang lagi HP dimatiin HP-nya, nggak dengerin yang pengumuman. Di masjid masih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya pasti ini ya, masih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diumumkan. Jadi saat lahir diumumkan, saat pernikahan diumumkan, saat kematian juga diumumkan. Nah ini makanya dalam hal ini tasakuran, cukuran itu nyambut yang lahir, tasakuran. Nah ini pernikahan, bersyukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau ada yang meninggal, apa syukuran, apa syukuran. Bersyukur itu artinya mengerjakan perintahnya dan menjauh segala apa yang dilarangnya. Itu syukur kita sesungguhnya. Artinya kita sudah diberikan hidup, lalu kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah, baik di akhir hayatnya. Amin ya robbal alamin. Maka dari itu, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada keluarga besar Abah Haji Sukiono dan Ibu Haja El Nesmi dan keluarga, dan juga kepada Neri Seli. Kita bersyukur. Makanya di dalam Al-Quran ada 75 kali kata syukur itu. Yang nyohor surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang telah kuberikan kepadamu, akan kutambah kalau bersyukur. Tapi kalau tidak bersyukur, jangan coba-coba. Azabku, kata Allah, sangat pedih. Makanya orang bersyukur itu makmur. Tapi kalau tidak bersyukur, itu nyiksa diri, Pak. Karena tidak bersyukur, tidak menerima. Ada tetangga beli motor, tetangga sebelah panas dingin. Ada orang naik haji, dia naik tensi. Karena tidak bersyukur. Orang yang beli motor mau udah kemana-mana, bantuin angsuran mak enggak, dia yang panas dingin. Yang tadi yang beli motor disirikin malah beli mobil, Pak. Akhirnya yang panas dingin tadi masuk rumah sakit. Di rumah sakit nggak dengar lagi, yang tadi beli motor, beli mobil, beli tanah 5 hektar, langsung mau mak. Sebentar lagi titik itu. Nah, kalau bersyukur itu alhamdulillah, tetangga beli motor, alhamdulillah, nanti bisa minjem. Tetangga beli mobil, alhamdulillah, nanti kondangan mah bisa nebeng. Tetangga beli tanah 5 hektar, alhamdulillah. Ada pohon durennya 5 hektar, begitu durennya panen mah alhamdulillah, diambil tuh durennya. Yang namanya apa, tetangga lah gelondong tuh ke depan rumah tetangganya, nggak duren mah bau-baunya juga santai. Nah itu Pak, jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga yang akan membangun rumah tangga, yaitu Ananda Dewi dan Ananda Seli, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan serta diberikan keturunan berupa anak yang soleh dan solehah, anak yang taat kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, itu saja karena waktu sudah siang. Bapak-bapak bukan melihat saya, ngeliatin yang ada di belakang saya misalnya. Kembali ke studio 2.